Bentar ya, suruh fotokopi dulu, ada motor lewat. Hai teman-teman, selamat sore ya. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol yang mungkin cuma 30% ngomongin fotografi ya. Selebihnya ngomongin public area, ngomongin tato, ya ngomongin ini gudang jimat nih ya. Di sini kita lagi di gudang jimat. Gudang jimat ini siapa? Bang Revi Maskot ya. Yang belum kenal Bang Revi Maskot, kenalan aja. Ya Bang ya. Silakan, perkenalkan diri dulu biar teman-teman yang lain tuh, ini siapa nih gitu loh. Gua Revi. Nah, Revi. Bang Revi ini fotografer. Tapi lebih banyak budaya ya. Kebanyakan. Jadi bukan artis gitu. Jadi tapi dia artis tapi bukan artis gitu. Ya kalau teman-teman cari di daftar fotografer nggak ada namanya. Ya. Nggak ada di lingkar KKN fotografi. Nggak ada gitu. Adanya di luar itu gitu ya. Jadi untuk ketemu dia juga agak sulit. Oke ya. Nah, Bang Revi ini kenapa saya datang dan ngobrol sama Bang Revi? Karena Bang Revi adalah salah satu penggagas orang yang menggunakan public area untuk pameran foto. Ya, teman-teman mungkin tahu namanya Bau Tanah di Cikini Raya itu. Sebelum stasiun itu jadi bagus, itu kita pameran fotonya di dinding stasiun itu. Nah, penggagasnya siapa? Bang Revi. Ya, saya kebagian menggagas belajar di trotoarnya ya. Belajar fotografinya saya di trotoar, tapi awalnya saya terlibat adalah saya melihat Bang Revi berpameran di dinding stasiun. Begitu stasiun berubah, ya semuanya berubah. Ya, gitu teman-teman ya. Oke Bang Revi, gimana? Apa tuh? Cerita Bang Revi tentang public area kemarin dan sekarang. Kalau kemarin kan kita memang kekurangan ruang berekspresi. Ruang berekspresi. Ya. Kita kekurangan ruang bermain, ruang berekspresi. Buat mengiklankan diri susah. Ya. Apalagi kalau fotografer di era itu kalau kagak sekolah, yang sekolah aja udah susah. Kagak ikut klub, yang ikut klub aja udah susah. Ya. Ini kan kagak berjaringan sama fotografer. Oke, udah susah. Susah juga ya. Jadi jalan satu-satunya dulu gue pengen jadi wartawan foto dulu, tapi wartawan foto belum tren ya. Iya kan, jadi nggak bisa nulis juga lagi, bisanya motret. Jadi jalan satu-satunya mengambil alih ruang publik gitu. Ambil alih. Waduh, bahasanya kenapa kok mengambil alih? Harus diambil alih, karena kalau kagak diambil alih kagak akan bisa. Itu kan diambil alih, makanya kita bilang mengambil alih ruang publik secara terhormat. Oke. Dengan mengadakan pameran-pameran ya. Dengan mengadakan pameran, akhirnya ada edukasi, ada sebenarnya dengan pameran sendiri tuh udah ada edukasi. Cuman akhirnya berdampak jadi arus itu kan, banyak teman-teman mengajar macam-macam. Nah, karena memang kekurangan ruang itu waktu itu. Kalau sekarang kita punya kolom galeri sendiri di Instagram, di Facebook, di apapun. Ya. Udah ada gitu. Ya, tapi tetap yang lebih menarik adalah yang tatap muka ya. Iya, karena kalau buat kita tatap muka tuh itu nggak bakalan, itu ke rekor ya. Iya, nggak bisa dikalahkan dengan dunia maya ya. Nggak bisa. Mungkin kagak bisa. Ya, karena kita udah banyak ketemu orang, akhirnya mereka ke rekor itu di era itu ada galeri publik di mana orang kumpul. Ya. Ya, apalagi sekarang ditambah Covid ya. Ya, dengan adanya Covid semakin jarang lagi gitu. Ya, kita berharap Covid selesai, ya, area publik bisa kita mainkan lagi. Harapan Bang Revi untuk kedepannya, kalau misalnya Covid ini mulai cooling down, kita makin susah sekarang karena hak berekspresinya masih makin sedikit. Hak berekspresi? Iya, mungkin kelihatan
kelihatan luas secara apa? Secara. Tapi kita nggak nyerempet politik nih Bang ya? Pasti masuk ke politik. Pasti kena juga ya? Kena, karena setiap kita mikir udah berpolitik. Oke. Ya, jadi agak-agak susah ya jadinya. Nggak susah. Agak susah, apalagi kalau sekarang. Sekarang kita khususnya undang-undang ITE itu kan undang-undang ya. sampah banget, akhirnya yang nggak jelas, berdampak kemana-mana, nah, khususnya kalau di fotografi makin lebih nggak jelas lagi, nggak jelas menurut kita, apalagi kalau pamerannya nanti di ruang publik ditangkap, misalnya ada penyinggungan. Nah jadi gimana tuh kalau kayak gitu tuh itu. Jadi dari dasar lagi kita kagak bisa pameran, kita belajar berani berdiskusi malah ya dari awal lagi. Ya memang gejalanya hampir ke sana ya gejalanya. Jadi kita daripada mendingan santai dulu lah ya, ngumpulin karya aja dulu deh gitu. Oke, Bang Revi, jadi area publik tuh sekarang masih berupa impian ya. Kalau dilihat mungkin teman-teman udah ngelihat banyak hal, kita bisa pameran di mana-mana, tapi kagak ada jiwa. Ya. Jiwanya kagak ada. Ya, keberanian tampil di ruang publik itu kan, waduh, agak di luar rata-rata itu. Orang-orang dulu kan kita kagak cuma pameran, si fotografernya hadir di emosi itu. Nah, kalau sekarang memang banyak pameran di ruang publik, cuman fotografernya kagak ada di titik itu. Kagak ada emosi, jadi banyak karya-karya istimewa dipajang di ruang publik, nothing. Secara emosional nggak ada ya? Kosong. Karena mereka cuma kirim karya aja, udah kagak mikirin itu yang mamerin orang lain, yang mamerin buku. Kalau di Cikini Bautanah itu kan fotografer nempel sendiri, dia ada emosi itu. Ya, saya sempat merasakan itu ya. Saya lihat teman-teman tuh dengan semangatnya menyiapkan pameran gitu ya. Dan pada saat pembukaan juga banyak teman-teman yang tiba-tiba artis-artis yang nggak terdaftar itu hebat sekali tuh. Ya ada wayang beber lah, apalah, karena musik. Memang kebutuhannya itu kebutuhan hak jadi berekspresi. mereka nggak punya tempat ya saat itu ya, nggak punya tempat untuk mengekspresikan berkeseniannya. Jadi Galeri Bautanah itu menyediakan ruang ya. Walaupun banyak yang udah melakukan itu lebih dulu. Ya, betul. Tapi kan kalau boleh saya katakan, di Jakarta baru ada di situ. Iya. Di tempat lain belum ada. Jadi Asia Tenggara dulu, karena ada kajian juga. Kita benar-benar pameran di pinggir jalan tuh di Jakarta loh, kota metropolitan loh. Dan itu kayaknya baru Cikini aja gitu. Mungkin ada by project. By project. Kalau kita kan rutin festival, ya. Kalau kita nggak ada sebutan festival. Kita terus-terusan. Ya. Terus-terusan berapa tahun, lumayan lah itu. Oke. Saya mau tanya nih Bang Revi, selain motret dan penggagas galeri public area, sekarang kesibukan Bang Revi apa? Sekarang jatuhnya karena kita nih ada di gudang jimat nih sebenarnya kan, gudang jimat nih. Jadi gudang jimat itu kan perekonomian. Buat saya tuh. Jadi daripada kagak ngapa-ngapain, sebenarnya sih memang selalu sibuk ya kan, apa aneh kita ya mainkan. Nah kalau gudang jimat itu basicnya memang perekonomian buat mensupport kegiatan saya. Oke. Udah jalan berapa tahun Bang Revi menggeluti? Aslinya tuh 14 tahunan. Oh udah lama ya? Udah lama aslinya, karena jembatan hitam aja kan kita udah bikin, jembatan hitam belum terkenal. Udah punya lapak di situ ya? Iya, saya pertama kali datang tuh di pinggir kali kan ya, di pinggir kali. Makanya sekarang ini tempatnya lebih nyaman ya. Pindah ke sini karena saya dengar di sana digusur. Oke. 14 tahun bukan hal yang sebentar ya? Iya. Lama juga. Awalnya gimana? Mengumpulkan atau ada temen, tolong dong ini barang gue buat lo deh. Basicnya saya suka sinematografi. Khususnya di artistik, oke. Jadi sebelum motret saya memang di artistik. Jadi display gitu. Iya, karena ini kan materialnya anak artistik nih. Iya. Kalau di film sering disewa dong sama. Sering disewa atau dibeli teman-teman. Iya teman-teman ya, teman-teman film
artistik, nyari barang-barang aneh, Bang Revi. Ya. Karena saya juga gitu, saya masih ngumpulin kan kamera-kamera analog ya. Itu kadang-kadang teman-teman artistik film pada nyewa itu. Saya juga kaget. Mas, gua sewa Mas kameranya gitu. Wah. Ternyata ada bisnis itu juga ternyata. Iya, benar. Okay. Karena kita suka, kalau di film kita sukanya kan kerja bareng. Kalau di fotografi kan individual. Ya, individual. Nah, apa bedanya yang jembatan hitam ini dengan yang di Jalan Surabaya? Ada beda. Jembatan hitam itu mungkin di Jalan Surabaya dulu kayak jembatan hitam. Dulunya ya. Dulu. Nah, pasar yang terjadi secara alami. Jadi orang-orang duduk berapa orang akhirnya tumbuh jadi pasar. Nah, jembatan hitam seperti itu. Kalau sekarang kan Jalan Surabaya udah populer sekali. Ya. Populer, dunia tahu itu. Ya. Cuman khususnya antik. Kalau di jembatan hitam itu kita sebutnya mata air. Jadi semua apapun. Oh gitu, semua barang ada di sini. Ada, jadi. Iya. Saya lihat juga, nih apa ada patung, ada. Apapun yang dijual, yang apapun laku di sini. Kalau memang harganya cocok ya. Jadi ya. Akhirnya semuanya banyak ambil di sini. Cuman kan dulu orang takut. Kenapa? Karena takut. Riwayatnya kagak bagus. Namanya jembatan hitam dulu di sini. Apa tempat penodongan. Awal-awalnya itu ya. Cuma kan begitu mulai terkenal, akhirnya image yang buruk itu hilang. Dan itu akhirnya jadi inian perekonomian walaupun digusur berkali-kali kan. Iya. Ya soalnya saya begitu masuk sini, waduh itu barang yang nggak kita duga, yang kita anggap jadi sampah ternyata itu masih menarik banyak dicari orang. Makanya kalau kita ngomong lingkungan tanpa menghormati tukang jual barang bekas. Wah iya. Karena yang salah itu. Recycle tuh mereka sebenarnya. Ya recycle tuh mereka ya barang bekas tuh ya. Itu kalau kita ngelihat perputarannya tuh agak aneh kan. Rumah tangga ngebuang, dipungut, dibersihin, dirapihin, dijual ke jembatan hitam, ditampung sini, tiba-tiba ada orang lagi yang beli. Bikin, itu jadi kan karya seni. Nggak jelas jadi. Nah, iya, kayak kita bilang tuh dulu waktu jembatan hitam belum kotor lah, belum tren. Orang datang ke pasar jorok itu belum tren. Sekarang ya saya lihat jadi konten di luar bulan puasa ya. Sabtu Minggu tuh full. Cuma dan yang saya lihat trennya juga bukan hanya orang tua, anak muda banyak. Nggak tahu anak muda tuh ngapain gitu. Macam-macam. Mereka freestyle, hobinya. Hobinya tuh ada yang vintage, yang barang vintage. Macam-macam. Mereka cari itu ya. Mereka cari. Dan itu keren. Makanya kita sebut pasar lewak itu perpustakaan semua ilmu pengetahuan. Ya. Jadi asal mau belajar apapun, asal betah dari ujung ke ujung ya. Mau ngulik ya. Di ujung ke ujung tiap kios ditengokin atu-atu pasti. Dan itu ada keilmuan tersendiri. Ya. Berarti Bang Revi tahu ceritanya semua nih barang-barang yang ada di sini? Enggak semuanya tahu. Enggak semuanya ya. Cuman paham dikit. Paling nggak kalau ada orang yang mau tertarik mau beli kita bisa kasih tahu ya. Minimal ini, era. Karena kan lama-lama akhirnya kita belajar juga. Ya, menarik. Oke, satu lagi. Saya dengar pernah bikin museum tato. Iya. Ini agak aneh nih orang ya. Bikin museum tato, bikin galeri bawah tanah, pemotret budaya, ya. Nah, gimana Pak? Museum tatonya jalan apa? Museum tatonya sekarang kagak jalan secara tempat. Secara tempat ya, tapi secara image online kita diskusi masih jalan. Kenapa kok seneng dengan tato sampai bikin museum? Karena basicnya kan motret budaya. Saya sukanya itu memang suka hutan, suka parang. Iya apa? Parang. Golok segala macam. Jadi kalau ke pedalaman itu ngelihat kayak tato sama parang tuh dua-duanya hal yang kita suka. Oke. Nah, kebenaran motret di Mentawai dulu. Mentawai ya. Keadaannya begitu, akhirnya coba bikin tato museum.
Ya, jalan satu-satunya gini sebenarnya, apa, mengubah image ya. Mengubah image negatif ya, jalan satu-satunya lewat banyak jalan sih sebenarnya. Cuma kalau negara kagak pernah mengiyakan tato sebagai budaya Indonesia, sampai kapanpun tetap soalnya negatif. Setelah saya cari tahu tato, ini saya cross check nih ya, betul nggak tato Indonesia tuh salah satu tato tertua di dunia? Salah satu iya, bukan paling tua. Bukan paling tua, salah satu kajian tertua lagi nih. Iya. Khususnya di Mentawai ya, khususnya yang masih bisa dilihat, disentuh dan dirasa tuh di Mentawai. Nah, Mentawai sama Kalimantan ada kesamaan nggak? Kalau menurut karena di Indonesia kan yang namanya tato tuh Mentawai dan Kalimantan yang masih terlihat. Ya. Kalau di Kalimantan, kalau dilihat dari segi motif, mereka lebih modern dibanding motifnya. Karena kelihatan. Kalau misalnya mereka gambar kupu-kupu, gambar bunga, itu kelihatan gambar bunga kupu-kupu. Nah, kalau lebih jelas. Kalau di Mentawai kan garis, kebanyakan garis-garis. Terus baru apa? Teknik pentatuannya sama atau beda? Hampir sama, diketok, cuman dengan irama yang berbeda, alat yang berbeda. Irama yang berbeda? Ada irama itu. Berapa ketukan bedanya? Karena saya pernah lihat yang di Mentawai itu kayak pakai paku atau apa gitu. Pakai peniti kalau yang sekarang. Pada zaman dulunya pakai apa? Pakai macam-macam, ada yang pakai tulang, ada yang pakai duri. Ya. Cuman sekarang kan akhirnya diikuti dengan perkembangan, mereka pakai jarum. Apalagi ketika tahun 2008-an itu udah mulai masuk, teknologinya mulai berkembang ya, lebih higienis gitu kesannya ya. Karena kan banyak juga teman-teman seniman tato yang datang ke sana melakukan sharing informasi ya. Seniman tato. Iya. Itu mereka memang membuat tato yang asli atau dia mengembangkan lagi? Mengembangkan. Mereka terinspirasi dari teknik atau motif tato tribal, tato adat ya. Adat. Ya kalau yang saya lihat kan di tempat-tempat tato kan kayak bor tuh ya, mesin udah ya. Gitu. Dan tato-tato adat itu tidak berwarna ya? Kagak, hampir rata-rata kan ikut warna kayak alami. Bang Revi gitu kan? Iya. Ya. Ini apa? Tribal apa? Kalau motifnya tribal. Motifnya motif ini kan motif-motif orang Iban, Dayak Iban. Ini garis kaki. Ini Mentawai. Nah, bisa cerita nggak? Di Mentawai kan ada istilahnya dukunnya ya, kere. Ya. Nah, dia bertato. Bisa ceritakan nggak Bang? Kenapa mereka mentato? Itu sebenarnya semua suku bangsa ya di Indonesia yang melakukan kegiatan tato. Tato itu jauh sebelum fotografi. Ya, itu udah kayak fotografi. Gitu, merekam. Nah, jadi apa yang dia lihat, dia rekam, digambar. Nah, kebenaran masyarakat adat itu hampir rata-rata kan bersinggungannya dengan alam. Oke. Jadi yang di tubuhnya dia adalah gambaran alam. Fauna. Iya, gambaran alamnya ya. Iya, gambaran binatang dan binatang dan tumbuhan. Itu semuanya hampir rata-rata. Jadi bukan sekedar coret-coret gitu. Bukan. Hampir rata-rata tuh tentang tumbuhan dan binatang, hampir ya. Berarti karena mereka yang ada di daerah sana. Ya, dekat dengan lingkungan ya. Misalnya buaya atau kalau di Mentawai itu yang sering itu nyamuk, buaya. Nyamuk itu kan banyak ya. Nyamuk ya. Jadi dia ada motif-motif nyamuk, motif-motif buaya. Berarti kalau lingkungannya rusak, alamnya rusak, tatonya nggak ada gambarnya. Mereka kan ikut alam, bukan alam ikut mereka. Iya kan, ya itu kan sebetulnya simbiose mutualisme ya. Jadi mereka menjaga alam, terus yang ada di alam digambar di. Sekarang kalau alamnya udah nggak ada kan berarti dia nggak punya gambaran.
udah susah, Mas. Ya, kayak gitu kan. Dan yang merusak alam itu kan bukan mereka kan, pendatang banyak kan. Ya, jadi agak menarik, ternyata tato nggak sekedar tato ya. Agak. Ya. Agak. Apalagi kan tato rekaman lingkungan yang ada di lingkungan dan mendekati sama kepercayaan agama asli mereka. Sangat dekat. Panjang juga urusannya. Nggak sekedar tato doang. Berarti ada tato adat, ada tato budaya. Ada yang kalau tribal maksudnya apa tuh? Tribal itu tato motif ya, kayak tato gini adat. Ya, motif tato adat kita tato pakai. Adat gitu. Itu orang yang ditato secara prinsip. Oke. Dia anak suku. Ya. Dia melakukan kegiatan-kegiatan kesukuan mereka. Seperti menuju kedewasaan, dia melakukan perjalanan, dia melakukan petualangan, dia melakukan berburu, meramu, atau dia akhirnya punya kepintaran, kecerdasan jadi sikere misalnya jadi dukun atau jadi dokter gitu. Nah, kalau tato-tato kayak saya ini kan tato jatuhnya tato budaya, saya terinspirasi dengan tato yang ada di mereka. Tanpa ada proses tanpa ada proses ritual. Cuman iya. Niru gambar aja gitu. Iya. Makanya itu yang harus digaris besar. Ya, karena kan ada tato yang berwarna, ada tato yang kalau yang tribal itu kan dia meniru. Iya. Oke, menarik ya. Oke, Bang Revi, ya. Saya terima kasih dapat cerita yang banyak ya, dari mulai public area kenapa harus kita rebut kembali supaya kita bisa berekspresi. Lalu ini perekonomian berjalan. Ya, saya nggak sangka nih, saya baru ngeh kalau Bang Revi, saya pikir cuman pengumpul barang antik, atau enggak ya? Ya suka aja sih. Kalau ada yang memang suka nggak dijual ya, tapi kalau ini lepas gitu. Oke. Terus lagi tato ya, menarik ya. Ya moga-moga semua yang kita inginkan bisa berjalan ya, dengan situasi yang terutama COVID yang nggak jelas nih. Ya, sampai kapan gitu. Oke, teman-teman, jelas ya Bang Revi ya, dari fotografi berkembang ke sana kemari dan ujungnya rekaman ya. Tato itu merekam, tadi dikatakan lebih dulu daripada fotografi ya, karena merekam, menggambar. Karena hidup itu ujung-ujungnya harta terakhir itu menjaga kenangan. Waduh, berat nih. Menjaga kenangan, maksudnya apa tuh? Harta terakhirnya orang apa sih? Pasti udah tua itu pasti yang direkord itu kenangan-kenangan doang. Oke. Ya, menjaga kenangan ya. Kayak cerita tahun 60-an menjaga kenangan. Oke, Bang Revi, ada pesan untuk teman-teman yang ingin bertato atau ingin menggerakkan sesuatu? Pesannya ini sih, sebenarnya sederhana. Kalau mau ngelakuin sesuatu ya total ya. Apalagi di era sekarang kalau mau jadi keren nggak cukup keren, karena banyak banget keren. Oke. Ya. Yang penting total ya. Total berprinsip ya. Dan continue ya. Continue. Jangan sekali dua kali doang. Nah, sekali dua kali hilang. Kalah sama yang lain. Apalagi sekarang kegiatan jurnalistik itu kalah cepat sama kegiatan TikTok. Ya, jurnalis memang kalah cepat ya. Dengan segala sesuatunya harus kita akui kalah cepat, apalagi dengan netizen jurnalis ya. Netizen jurnalis itu lebih ngeri gitu, keren. Dan itu jadi kita apaan lagi yang harus lebih keren dari mereka. Ya. Jadi harus lebih keren dari yang keren. Iya dong. Dan total. Oke, Bang De. Oke, teman-teman, ya. Terasa ya situasinya ya dengan lagu sendu itu. Ya. Kita nggak bisa pelanin soalnya karena itu tetangga yang hidupin ya, jadi maaf kalau ada sound lagu yang merintih ya. Oke, jangan lupa ya subscribe. Kita ketemu lagi minggu depan dengan obrolan sama siapa nanti kita cari ya. Oke, Bang Revi, sukses ya. Terima kasih.